Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang alasan mengapa orang Katolik mengaku dosa. Mengaku dosa adalah salah satu dari 7 sakramen yang kita imani dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, manusia adalah makhluk berdosa. Maka dalam gereja Katolik disiapkan beberapa momen penting untuk kita sebagai umat beriman Katolik mengaku dosa kita, yaitu pada masa Advent dan juga pada masa Prapaskah. Demikian juga pada kesempatan-kesempatan lain diberikan kelonggaran atau waktu bagi umat beriman Katolik untuk mendatangi imam atau romo atau pastor untuk mengaku dosa bila merasa perlu dan penting. Saudara-saudari, jangan menyangka bahwa hanya kita sebagai umat beriman Katolik yang mengaku dosa melalui seorang imam. Tapi biarawan-biarawati juga mengaku dosa. Kemudian para imam, para romo atau para pastor kita juga mengaku dosa melalui rekan imam yang lain. Bapak uskup atau para uskup juga mengaku dosa. Dan lebih menarik lagi saudara-saudari, Bapak suci atau paus juga mengaku dosa. Paus sudah mendapat julukan sebagai Bapak Suci, juga mengaku dosa. Ini sangat menarik saudara-saudari. Apalagi kita sebagai umat beriman ya. Paus sendiri atau paus saja mengakui dosa atau mengaku dosa. Apalagi kita sebagai umat beriman Katolik. Maka saudara-saudari, poin ini sangat penting bagi kita dan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik bagi kita untuk semakin menghargai sakramen pengakuan dosa. Maka di layar kita saudara-saudari, sengaja saya tunjukkan bahwa Paus mengaku dosa. Jadi ada beberapa tulisan di sana diceritakan bahwa Bapak Suci atau Sri Paus sebelum mendengarkan pengakuan dosa dari umat beriman yang hadir di Vatikan, Bapak Suci atau Paus terlebih dahulu mendatangi seorang imam senior untuk mengaku dosa terlebih dahulu. Ini sangat menarik saudara-saudari, sebuah keteladanan iman yang sungguh luar biasa bagi kita. Baik saudara-saudari, mari kita lihat beberapa alasan mengapa umat beriman Katolik mengaku dosa. Pertama, dasar kitab suci atau ada dasar secara alkitabiah. Dalam surat Yakobus bab 5 ayat 16, Allah memerintahkan kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ingat bahwa kitab suci tidak memerintahkan kita untuk mengaku dosa langsung kepada Allah. Sekali lagi, kitab suci mengatakan untuk mengaku dosa kepada satu sama lain. Lebih lanjut dalam Injil Matius bab 9 ayat 6, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia diberikan kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Lalu ditegaskan dalam ayat ke-8 bahwa kuasa itu diberikan kepada manusia. Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius bab 9 ayat 8. Lebih dari itu saudara-saudari, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai dengan ayat 23, kata-kata pertama saat ia berkumpul bersama murid-muridnya sesudah kebangkitannya adalah, "Damai sejahtera besertamu. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu." Apa tugas Yesus di dunia sebagai utusan Bapa? Yaitu seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 9, yakni Ia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Dan sekarang Yesus mengutus murid-muridnya dengan kuasa yang sama
seperti bapaknya atau sama seperti kuasa yang ia terima dari bapaknya, dan dia mengutus para murid untuk mengampuni dosa. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes bab 20 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Yang kedua, seorang imam bertindak sebagai in persona Christi atau mengatasnamakan Kristus yang hadir. Saudara-saudari, dalam gereja Katolik ada berbagai macam nama yang berbeda-beda terhadap sakramen ini. Misalnya sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, di mana dari semua nama tersebut tetap saja seorang beriman Katolik mengaku dosanya melalui atau kepada seorang imam atau romo dalam gereja Katolik. Dalam sakramen ini, seorang romo atau imam bertindak sebagai in persona Christi atau pribadi Kristus sendiri. Jadi, sesungguhnya bukan pribadi romo itu yang mengampuni dosa, tetapi Yesus Kristus melalui romo atau pastor yang adalah pelayan sakramen imamat bertindak mengampuni dosa. Maka saat absolusi, si pengaku dosa akan mendengarkan kata-kata dari romo. "Aku melepaskan kamu dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kemudian yang ketiga, saudara-saudari, semua sakramen adalah komunikasi rahmat Allah. Saudara-saudari, memang kita ketahui bahwa orang Katolik itu mengakui dosa melalui atau kepada seorang imam, bahwa seorang imam itu juga bukan orang suci, tetapi juga seorang berdosa. Namun berkaitan dengan sakramen, pertama, rahmat dari sakramen itu selalu ada pada dirinya sendiri. Itu artinya entah sakramen imamat atau sakramen perkawinan ataupun sakramen ekaristi, selalu ada rahmat yang kita terima. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana disposisi batin kita. Jika seorang imam atau seorang bapak keluarga menyia-nyiakan sakramen itu, tidak ada efeknya bagi dia. Dengan demikian, si pengaku dosa sebagai orang yang dibaptis dan si romo sebagai pelayan sakramen imamat sama-sama membutuhkan sikap batin yang tepat dan persiapan supaya menerima rahmat dari Allah. Rahmat yang diterima melalui sakramen tobat, yakni kita disembuhkan oleh Yesus, disatukan kembali dengan komunitas gereja, dikuatkan, dan tentu saja diampuni dari dosa-dosa kita. Keempat, tindakan kerendahan hati. Setiap dosa, entah pribadi maupun sosial, merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Seperti Adam dan Hawa dipenuhi dengan kesombongan, melalui kesadaran dan kebebasan mereka, kita memutuskan apa yang terbaik bagi kita daripada membiarkan Allah memutuskan bagi kita. Secara klasik, dosa didefinisikan sebagai melanggar perintah Tuhan dengan sengaja dan memilih hal-hal yang rendah. Karena semua dosa pada akhirnya melibatkan kesombongan. Sakramen penebusan dosa adalah tindakan kerendahan hati sejati yang melawan serangan kebanggaan dan kesombongan kita. Yang terakhir, saudara-saudari, rekonsiliasi. Dosa tidak hanya memisahkan kita dari Tuhan, tetapi juga mengganggu hubungan kita dengan tubuh mistik gereja. Dosa memutuskan kita dari hubungan itu. Oleh karena itu, sakramen rekonsiliasi tidak hanya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga mengembalikan kita kepada gereja. Lebih lagi, ibarat tubuh Kristus, jika satu anggota sakit, maka semua bagian tubuh sakit.
Demikian yang dapat kami sampaikan saudara-saudari, mengapa orang Katolik mengaku dosa. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita.